makanya harus ada kuota gitu. Nanti evaluasinya juga nggak kayak kemarin. Kan kalau kemarin biasanya berapa PG? PG berapa? 20. Terus yang esai? Kalau sekarang cuma PG-nya doang 10 ya. Itu juga pakai kuisis. Nah, sekarang mengulang pada pembelajaran yang kemarin. Coba pas kemarin atau sekarang yang mau dipelajari, ini tentang apa? Kejayaan Islam. Terus apa? Ada yang tahu? Masa apa? Kejayaan Islam. Terus yang lebih lengkapnya ada yang mau berbicara? Temanya apa ini? Kemarin pengembangan. Coba buka bukunya lagi. Pengembangan apa? Udah dibuka? Belum. Nah, jadi tema kita itu
ingat? Awal kebangkitannya Islam setelah Rasulullah ya wafat. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat itu mulainya kebangkitan Islam gitu yang disebut fase ekspansi. Terus yang kedua ada fase apa? Disintegrasi. Kalau disintegrasi artinya apa? Yang lain apa? Ya, kemunduran Islam. Pada tahun berapa ekspansi? Pada tahun? Ya, terus kalau disintegrasi? Ya, ini kenapa pasien dilihat lagi Kak? Coba sambil dibaca. Terus dari hasil membaca diungkapkan gitu. Misal disintegrasi pada tahun berapa? Kalau periode pertengahan dibagi lagi menjadi dua. Coba harta. Kak, kalau periode pertengahan itu ada dua. Sebutin apa aja? Fase kemunduran Ya. sama fase munculnya ketiga kerajaan besar. Ya. Jadi apa katanya? Yang pertama ada fase terus kedua Fase munculnya tiga kerajaan. Nah, ya, dari munculnya tiga kerajaan itu ada masanya kemajuannya, ada masanya kemundurannya gitu. Kan kalau pertengahan misal kalau kemunduran itu kemajuan itu pada tahun berapa? 1500 1500 sampai 1700. Nah, terus pada fase kemunduran berarti lanjutnya 700 1800 ya. Terus kalau modern juga dari 1800 sampai sekarang. Berarti masa sekarang itu masanya modern. Terus yang kedua, kan ini periodisasi sejarah Islam. Berarti yang kedua apa? Masa kejayaan Islam. Kalau masa kejayaan Islam dari periodisasi yang termasuk masa kejayaan Islam itu berarti periode apa? Klasik. Berarti pada tahun 650 sampai coba kita ulang lagi yang periodisasi. Coba kelompok satu ada yang mau ini enggak? Ya, yang tentang periode klasik apa aja sebutin? Siapa? Atau yang lain ada yang mau berbicara? Jadi kita juga melatih keberanian gitu. Coba ada yang mau merangkum nggak dari periodisasi sejarah Islam? Ada nggak? Atau dibacain aja? Siapa? Ada? Atau mau ditunjuk? Ya dibacain aja. Siapa? Yang tadi dijelaskan. Jadi periodisasi itu ada berapa? Ada. Yang lainnya dengerin. Masih ada dua. Ya. Satu pada ekspansi dan integrasi dari 1950 dari tahun 650 sampai 1000. Yang kedua fase desintegrasi dari 1000 sampai 1250. Ya, ya. Terus kalau periode pertengahan ya, coba Fikri. Periode pertengahan. Yang pertama apa? Pada pertengahan ada fase kemunduran dan ada fase ya. Kalau periode modern
militer. Ya. Terus kalau Bani Abbasiyah ditandai dengan apa? Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang, coba kelompok 4. Ya, kalau Dalam bidang apa? Pengetahuan. Terus apa lagi? Ekonomi. Terus? Ya, sosial, militer. Nah, dari dua daulah ini kalau dari bidang itu sama gitu dalam bidang ilmu pengetahuan, terus keagamaan, sosial, militer, terus apa lagi? Arsitektur gitu. Tahu arsitektur? Tahu. Cuman bedanya kalau daulah Umayyah itu lebih ke perluasan wilayahnya, pembangunannya untuk dakwah Islam. Kalau Bani Abbasiyah berarti pengembangannya di mana? Di ilmu pengetahuannya. Coba sekarang kita membahas tentang tokoh-tokohnya yang kalian sekarang kan udah dibagi kelompok. Nah, itu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Coba, yang pertama apa? Tokohnya. Apa? Ibnu Rushdi dulu. Terus Al-Ghazali. Terus Al-Farabi. Terus Ibnu Sina. kalau Ibnu Rushdi, nama lengkapnya apa Ibnu Rushdi? Abu Coba. Gimana? Satu orang. Abu Al-Walid Muhammad bin Rushdi. Coba satu orang siapa? Kan tadi ada Deva. Terus satu orang lagi siapa? Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Rushdi. Coba Naila. Nama lengkap Ibnu Rushdi apa? Nah, ada Rushdi. Nah, lahir pada tahun berapa? Berapa ini? 520. Lahir di mana? Eropa. Terus wafatnya di Maroko pada tahun berapa? 590. Kalau Ibnu Rushdi, karya-karyanya apa? Ada yang tahu? Ibnu Rushdi. Ya, terus satunya lagi. Kuliah di aktif ya. Terus kalau pemikiran Ibnu Rushdi apa? Ada yang mau satu orang? Pemikiran Ibnu Rushdi. Ada yang tahu nggak? Coba. Pemikiran Ibnu Rushdi apa? Di buku ada. Coba. Kalau di bukunya kita mengulang lagi. Satu orang aja.
5 tokoh yang tadi dijelasin 5 tokoh. Coba siapa ini namanya? Siapa? Aspia. Coba Aspia sebutin 5 tokoh yang tadi dijelasin. Yang pertama siapa? Ibnu Rushd, terus Al-Ghazali, terus Al-Kindi, Al-Farabi, terus Ibnu Sina. Kalau yang lain siapa yang mau nyebutin? Ada? Coba Fikri, 5 tokoh yang tadi dijelasin apa aja? Siapa aja? Al-Ghazali,
Muhammadiyah, Fahim, dan prinsip umum kedokteran. Cukup jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang lagi mau bertanya lagi? Pokoknya jadi setiap masing-masing kelompok dua pertanyaan aja. Ya, kami ya dulu presentasi dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan biografi tokoh Abu Ghazali. Ada nama-nama yang bukan? Apa? Nama-nama yang kurang? Bukan jadi jadi aku soalnya Tinggi nama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tokoh Abu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan biografi Al-Faidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil Nama lengkap Ibnu Sina atau nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lebih dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan. Mudah-mudahan dari yang kalian presentasikan, terus yang kalian pelajari
Amin.